dipersembahkan oleh semua berawal dari pasar pasar yang hanya sebagai cemilan keluarga. Tapi dari situ saya mempunyai keyakinan bahwa ini bukan pasar biasa dan ini bisa dikembangkan lebih jauh. Dari segi harga, rasa is okay, cuman belum ada X factor-nya gitu. Apa jagonya apa? Saya yakin ada karena kita mempunyai produk yang sudah ada bisnis, tapi itu perlu dipikirkan. Keunggulan produk kami dibandingkan kompetitor yang lain, yakni kami bermain di healthy snack trend. Tepungnya terlalu banyak, tapi kalau rasa enak. Sebagai seorang entrepreneur, itu hal yang perlu sekali untuk dikuasai itu adalah finance. Saya memulai masak bisnis kuliner ini sebetulnya tidak bisa masak, tapi saya suka makan enak. Saya enjoy produknya, sangat enak. Terima kasih. Bebeknya solid, enak sekali. Mungkin bebek retort terenak yang pernah saya makan. Wow, terima kasih. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zamanau Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Setiap ide bisnis yang hadir di Juragan Zamanau Season 5 bukan hanya tentang memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Karena hari ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, bahkan menembus pasar global. Dan perjalanan para pelaku UMKM tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zamanau Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor menjadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan presentasi terkait dengan usaha mereka di hadapan para panelis. Kira-kira siapa yang akan menjadi peserta terjuragan pada episode kali ini? Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Dari jajanan pasar yang sering kita lihat di sudut jalan, lahir sebuah mimpi yang lebih besar. Mimpi bawa pastel yang sederhana, yang akrab di masa kecil kita, tidak harus berhenti sebagai jajanan biasa. Mama Yam lahir dari keyakinan itu. Dari dapur kecil di Tangerang, dari proses yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran dan harapan, kami bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika pastel bisa naik kelas? Bagaimana jika rasa tradisional ini bisa tampil modern, higienis, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas? Hari ini, Mama Yam menghadirkan pastel-pastel modern dengan kulit spiral berlapis, renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh isian di setiap gigitan. 8 varian rasa kami hadir bukan hanya untuk mengikuti tren, tetapi untuk menjawab kebutuhan generasi masa kini yang ingin praktis namun tetap punya rasa yang bermakna. Mama Yam, teman berbagi cerita. Halo para juragan, sebelum kita mulai presentasi, mungkin saya izin untuk mengundang salah satu panelis untuk mencobanya langsung dari warmer yang hangat ini. Mungkin boleh juragan Reno? Kita kasih yang lebih hangat, Pak Reno. Oh, ini ada. Boleh. Yang lain boleh dong. Iya, untuk Pak Rex ulang tahun Pak. birthday. Iya. Mesti coba yang langsung dari itu. Nah ini langsung hangat dari warmer. Terima kasih. Ini rasa apa? Ini yang robot. Best seller kita. Oke. Jadi ini apa sih? Ini mini, ini original. Iya, apa? kita ada 8 rasa. Oke, thank you. Oke, sambil mencicipi kita mulai presentasinya.
Semua berawal dari pastel-pastel yang hanya sebagai cemilan keluarga. Tapi dari situ saya mempunyai keyakinan bahwa ini bukan pastel biasa dan ini bisa dikembangkan lebih jauh. Modal bisnis kami adalah menggunakan central kitchen dan sistem frozen. Seperti yang terlihat, penjualan terbesar kami adalah melalui B2C, yaitu melalui outlet offline, dan juga kami mengembangkan channel B2B dan telah bekerja sama dengan beberapa hotel. Rencana ini kita mengajak bapak-bapak untuk bekerja sama. Kita membutuhkan investasi dana sebesar 405 juta untuk 20% equity, di mana kita akan gunakan untuk renovasi, tambahan sewa, kemudian peningkatan SDM dan peningkatan kapasitas produksi. Mama Yam sudah membuktikan beberapa hal, yaitu produk yang unik dan inovatif, market besar dan terus bertumbuh, traction sudah terbukti, dan peluang scale up nasional. Kami mengundang para juragan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan bukan produk yang sulit untuk dibuat ya. Apa yang membuat, diferensiasi apa yang membuat Mama Yam ini kemudian akan menjadi pilihan, dan juga mungkin pertanyaan agak sedikit kompleksnya, positioning apa sih yang pengen dibangun oleh Mama Yam ini terhadap produknya ini? Sesuai tagline kita adalah teman berbagi cerita. Jadi memang kami hadir itu di setiap momen, ya bisa untuk daily snack, bisa juga untuk kumpul-kumpul. Itu theoretical sekali lah, lebih spesifik. Sama dari proses pembuatan yang digelas berkali-kali, jadi teksturnya tuh dia berlayer sama renyah. Kalau sekedar varian, saya suruh chef under kita yang udah pengalaman 25 tahun bisa buat. Oke, nggak apa-apa, itu pertanyaan penting yang nanti dipikirkan bagaimana menjawabnya kalau Mama Yam mau jadi besar ya. Karena kalau orang lihat, wah ini menarik nih bisnisnya, kenapa nggak kita buat juga? Sementara lawannya nanti punya capital, punya uang, bisa dengan agresif, dan soal enak kan bisa di-develop ya. Kalau soal enak ya, itu sangat relatif gitu. Jadi ini satu hal yang harus dipikirkan lebih dalam, kira-kira apa ya nanti yang jadi keunggulan kita ini sebetulnya gitu. Ya anyway, enak ya. Tapi mungkin gorengnya minyaknya kurang pas aja. Kalau nanti gorengnya udah pas lebih enak sih. Ini masih agak lengket dikit, tapi sebenarnya isinya enak nih. Saya suka nih, nggak terlalu over rasa-rasanya gitu. Kalau saya melihat brand Mama Yam ini persis sekali apa yang Pak Rex bilang, mau dibawa kemana. Mungkin Mama Yam bisa bertahan, tapi akan ketemu atapnya, akan ketemu ceilingnya, dan pertanyaan Pak Rex itu sangat kritikal karena kalau itu sudah bisa terjawab, atapnya itu akan tembus dan akan menjadi lebih besar. Karena belum ada undangan. Setelah saya coba, ini kan kurang lebih experience-nya seperti inilah. Saya belum dapat undangannya untuk saya perlu balik lagi. Sejujurnya saya juga belum, saya harus menekuni sih. Apa ya gitu yang kurang. Karena dari segi harga, rasa is okay, cuman belum ada sesuatunya, belum ada X factor-nya gitu. Dan saya juga belum bisa jawab apa itu. Saya bisa jawab. Apa itu, Pak? Jadi begini, saya sempat ngobrol dengan Marcelina, dengan Mas Suroto. Saya bilang gini, ini pastel atau pastry? Karena ini ada kombinasi antara pastel dan pastry. Kalau berbicara pastel, kita sudah tahu dan sudah bisa membayangkan what is pastel. Kontennya apa, isinya apa, rasanya gimana. Mungkin boleh kita ganti nama. Daripada kita menggunakan pastel dan pastry, mendingan bikin kategori baru. Misalnya apa? Puff atau whatever. Karena ini seperti curry puff. Kalau bicara curry puff, kita langsung bisa ngerti, oh ini adalah curry puff. Dan kita tidak lagi bingung mau memposisikannya di mana. Mau nanti jadi event kah, mau jadi apa. Nah, ya good newsnya adalah repeat ordernya masih oke. Lalu kemudian very scalable, bisa diterima dan mengundang rasa penasaran. Cuma pertanyaannya apakah akan mengundang orang untuk datang lagi? Kalau kita bisa ciptakan kategori baru, bisa jadi ini adalah satu good positioning untuk produk ini. Tapi saya agak berbeda sedikit dengan Coach Tom.
Kalau saya lebih suka brandingnya pastel ini, naik kelas. Karena Pastry-nya gimana? kalau pub kan banyak ya Ya. pemainnya juga, tapi pastel itu belum literally benar-benar di branding Iya. yang menarik seperti ini gitu. Kalau saya mungkin lebih bertanya juga yang mengenai growth roadmap-nya yang bikin desain outletnya yang berapa tadi 150 juta. Iya. Apakah make sense gitu kan? Karena mungkin tadi lebih strategi yang mungkin buat kecil-kecil di mana-mana mungkin lebih menarik atau juga B2B daripada I don't know ini apakah produk yang dimakan sambil ngopi-ngopi gitu kan atau more like di take away terus dibawa pulang gitu kan nanti dibagi-bagi teman-teman kantor 20 orang gitu kan. Kayaknya I think it's more that rather than wah duduk-duduk ini ada mejanya, kursinya, kafenya kayaknya. So far sih produknya is more for take away gitu kayaknya. Ya, I think betul apa. Saya sangat setuju. Apalagi di underline dengan Pak Sebastian ya. I think apa jagonya apa? Saya yakin ada karena kita mempunyai produk yang sudah ada bisnis. Tapi itu perlu dipikirkan supaya kita bisa mendapatkan penjualan yang scalable. Bukan hanya penjualan kita coba marketnya kira-kira bagus dan apa yang dipelajarin secara traffic, secara apa aja yang bisa mengatakan bahwa plaza tertentu ini akan memberikan growth. I think yang kalau saya selalu katakan positioning dan brandnya mesti, produknya mesti kuat. Kalau produknya kuat, it's easy to expand. Ya kan, ini kira-kira itu aja underline-nya. Oke, baik itulah pendalaman untuk Mama Yam pada episode kali ini. Tentunya kita akan menunggu juga nanti bagaimana keputusan dari para panelis dan saat ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Dulu sih emang kita sebenarnya targetnya itu pastel tradisional yang naik kelas. Jadi untuk cocok untuk ibu-ibu sosialita lah yang ibu-ibu naik kelas juga. Jadi pastel ini ada untuk ibu-ibu yang naik kelas juga. PR Mama Yam memang harus menemukan uniqueness-nya apa, USP-nya apa. Semoga Mama Yam bisa belajar dari masukan dari panelis yang saya sangat-sangat sepakat dan sangat-sangat setuju bahwa ini adalah kalau itu ketemu, boom, pasti berkembang. Udah kotak saya udah selesai, tapi deg-degan banget, pusing. Ini gimana ya Coach ya? Ya tenang aja, yuk kita duduk dulu deh. Gimana ya Coach ya? Ini kan aku mau buat media sosial supaya menarik pelanggan lebih bagus nih. Gimana sih Coach, boleh bantu ini nggak ya cek performa konten sosial media aku kira-kira udah bagus atau belum ya? Sebetulnya kamu bisa ke gemini.tutu.com. Ini kamu bisa nanya langsung, bisa analisa langsung. Tanda plus, upload file. Jadi kan kamu udah screenshot. Nah, kamu klik gambarnya, lalu open. Formnya simple aja. Dari gambar ini, tolong analisa konten sosial media saya dan berikan saran apakah ini cukup menarik untuk audiens. Udah? Tuh, lo lihat kan? Jadi dianalisa tuh. Coba naikin deh. Udah? Sini ya Coach ya? Nah, ini menunjukkan profil yang bagus. Nah, kamu banyak yang udah bagus nih. Visualnya bagus, fotonya sudah bagus, konsistensi warnanya sudah bagus, highlightnya juga sudah teratur. Nah, sarannya ini variasi konten yang harusnya kamu harus buat. Aduh, nah masalah konten variatif itu tuh Coach. Gimana ya kan kalau ide sendiri kan mentok ya, kadang nggak ada referensi. Ya gimana ya, ini kira-kira buat cari referensi gitu. Bisa minta bisa. advice dari Google Gemini. Nah, caranya gini, kamu ke tool, oke. Kamu gambar kan? Nah, create image. Setelah itu ketik plus upload screenshot sosial media kamu seperti tadi. Buatkan foto yang estetik. Ini promptnya untuk sosial media Mama Yam pastel pastry. Nah, tuh keluar tuh bentuk sudah fit. Iya, cakep banget nih Coach. Kamu tinggal lihat situasinya seperti apa, gambarnya seperti apa, udah kamu tinggal jadiin referensi. Ih, gampang banget, ini mempermudah hidup banget. Udahlah, jangan khawatir. Makasih banyak ya Coach ya. Ya. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan sebentar lagi kita akan melihat presentasi peserta berikutnya. Tapi sebelum itu, berbicara soal produktivitas para pelaku UMKM yang harus terus bergerak cepat. Tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu kalau mau produktivitas aman plus hiburan non-stop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi telkomsel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Dan langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Ini dia. Berawal dari keprihatinannya terhadap harga jual jamur tiram yang menurun ketika panen, Yan Mesana mendirikan usaha yang ia beri nama Shisha Mandiri Jaya. Usaha yang mengolah jamur tiram menjadi produk jamur crispy dengan brand Nyanyok. Memiliki berbagai varian rasa, UMKM asal Bandar Lampung ini sudah memiliki sertifikat halal serta izin dari Dinas Kesehatan. Para juragan, perkenalkan nama saya Yan Mensana, saya dari PT Shisha Mandiri Jaya. Shisha Mandiri Jaya merupakan usaha yang bergerak di bidang industri olahan jamur tiram yang berbahan dasar jamur tiram. Kondisi pasar saat ini adalah beberapa masalah yang ada di pasar adalah tingginya kalori dan lemak. Kami memiliki solusi yakni jamur crispy Nyanyok. Memiliki kandungan gizi yakni rendah kalori, vitamin B, kaya serat, dan kalium. Keunggulan produk kami dibandingkan kompetitor yang lain yakni kami bermain di healthy snack trend. Saat ini Shisha Mandiri Jaya menggunakan model distribusi multi channel yakni B2B dengan 80-90%. Kita bermitra dengan retail modern, toko bakery, toko oleh-oleh, dan distributor. Sisanya 10-15% di B2C dan B2G. Kebutuhan pengembangan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, kami membuka peluang kerjasama dalam bentuk investasi pengembangan produksi, selanjutnya akses jaringan retail modern, dan dukungan distribusi dan pemasaran. Sekian dan terima kasih. Potensi ini saya nggak tergambarkan tadi di sini. Saya coba cari tahu di mana paling utamanya ini. Di sini B2B 80-90% kan. Tentu B2C-nya cuma 10-15, tapi bukannya B2C akan naturally lebih profitable kan. So bagaimana kita membalance itu sehingga itu tadi apa yang diproduce itu mempunyai konsistensi profitability yang bisa dipertahankan. Kira-kira itu dulu yang saya mau, itu saya ingin mendengarkan dari teman-teman yang lain untuk kira-kira bisa bagaimana membungkus ini. Menurut saya pribadi ya, tepungnya terlalu banyak. Jadi memberikan kesan snacknya yang healthy itu menjadi kurang healthy. Karena tepungnya tebal. Dan impression saya setelah makan itu jadinya tuh agak berat. Nggak ringan. Tapi kalau rasa enak. Dan saya juga lihat ketebalan dari jamurnya itu lumayan oke. Maksudnya raw material jamurnya itu bagus gitu. Jadi kenapa harus malah di-coating oleh tepung yang tebal? Sayang sih kalau menurut saya. Tapi itu menurut saya pribadi. Apabila di market ini sudah diserap, ya nggak usah, abaikanlah komen ini. Kalau saya sih setuju, tepungnya rasanya kebanyakan. Agak berat gitu. Kalau dikurangin itu apakah
Jadi harganya jadi agak kemahalan ya karena jamurnya terlalu banyak atau gimana? Iya, karena saat ini sih memang prosesnya kan memang kita buat crispy karena kan kandungan jamur tersebut kan kandungan kadar airnya tinggi. Jadi ketika diproses itu 1 kilo hanya bisa menghasilkan maksimal cuma 3 piece. Makanya kita ngakalinnya dengan lebih ditebelin. Apakah strategi masuk ke dalam minimarket itu adalah strategi yang betul dengan komitmen yang begitu besar? Pertanyaannya adalah, apakah penawaran itu sudah ada di meja atau baru mau dikerjakan? Kalau kemarin kami sudah beberapa kali berdiskusi dan mereka memang menyampaikan beberapa sistem yang akan diterapkan. Sistem titip jual atau sistem yang kami antar masing-masing atau kita langsung distribusikan langsung ke satu titik gitu. Syarat dan ketentuannya titip jual, kalau nggak laku dibalikin atau mereka beli putus? Ketika kita produk masuk, mereka langsung bayar. Cuman memang ada timer, ada temponya. Ketika ada retur segala macam kami siap ganti. Nah itu udah digambarkan di presentasi ini atau belum tadi? Oh. Jadi ini angka yang sedikit lebih ambisius lah. Iya. Oke. Dari semua presentasi tadi, jadi apa ya yang diharapkan itu? Ya harapannya kami bisa dibantu untuk investasi untuk pengadaan bahan baku tadi. Saya bantu jawab. Jadi beliau, Mas Yan, ingin sistem bagi hasil keuntungan. Baginya berapa? Baginya berapa persen? 70-30. 70-nya ke? 70 ke kami. Itu tidak fair. Sama sekali nggak menarik dan tidak fair menurut saya. Oke, Mas Yan. Mungkin lain kali harus lebih siap kalau ada momen-momen seperti ini. Ya, jadi mungkin ini satu input yang bisa jadi kedepannya lebih baik ya. Siap. Anyway, sudah menghasilkan omset luar biasa. Ya, mungkin umur juga masih muda kayaknya Mas ya, gitu. Jadi luar biasa, gitu. Tapi memang harus keep learning lagi untuk dapat momen-momen seperti ini. Khususnya sebagai seorang entrepreneur, satu hal yang perlu sekali untuk dikuasai itu adalah finance. Ya, finance, hitung-hitungan begini harus di luar kepala. Ya, karena itu yang akan bisa meyakinkan investor yang serius. Kita tutup sesi diskusi dan juga pendalaman pada kali ini. Mas Yan tentunya nanti kita akan lihat ya bagaimana hasilnya dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih para juragan. Juragan Zaman Now ini sangat luar biasa. Yang pertama itu sangat banyak insight, terutama untuk saya yang masih belajar untuk berusaha, tapi dikasih masukan oleh panelis-panelis yang luar biasa. Jadi itu sangat insight yang sangat luar biasa untuk saya. Saya pribadi mengapresiasi mimpinya Mas Yan ini mau jadi seperti rumput laut yang terkenal dari Thailand gitu. Jadi makanya mungkin produknya dari sisi kemasan dan produk itu terinspirasi dari sana. Tapi ternyata penerimaan dari juri kelihatannya kata-kata sehat tidak sebanding dengan tebalnya tepung yang mereka rasakan gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan yang baik dan bisa menjadi improvement ke depannya untuk produk dari Mas Yan. Menjadi pengusaha sekaligus mentor itu harus gerak cepat dan bisa bekerja dimanapun. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga poin yang saya sampaikan udah cukup jelas ya, karena akan saya pantau terus. Halo Pak, untuk kontrak kerjasama udah saya kirim ya Pak ya? Ya. Nah, kebetulan saya sedang di luar kantor, tapi aman kok Pak. Saya bisa lewat telepon atau kirim lewat email. Terima kasih Pak. Permisi Kak, maaf ganggu waktunya. Aku boleh izin duduk? Boleh. Boleh Kak. Aku boleh nanya kok,
Dari tadi kan aku ngeliatin Koko nih, lancar banget Zoom meetingnya, terus telepon sana-sini, dan aktif banget intinya. Emangnya nggak ada hambatan kok? Nah, rahasianya cuma satu. Saya pakai paket kartu Halo Plus 250.000 dari Telkomsel. Ini paket cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi kayak saya. Bayangin, bisa dapat kuota 300 GB, gratis telepon 500 menit, dan juga 500 SMS. Ditambah lagi ada kuota roaming 3 GB tiap bulan buat kalau kita lagi pergi ke luar negeri. Wah, keren juga ya kok Telkomsel. Gak cuma itu, kita juga dapat benefit bebas biaya langganan bulanan Prime Video. Dan juga bebas pilih mau langganan Netflix atau Spotify Premium yang kayak tadi saya lagi dengerin. Jadi, kerja beres, hiburan juga aman. Wah, keren juga ya kok. Banyak juga ya fungsi-fungsinya. Aku juga mau aktifin deh kok. Gimana ya caranya? Nah, untuk aktifin atau pengen tahu info selengkapnya, kamu tinggal aja ke website tcell.id/daftarhalo. Atau datang aja ke Grapari terdekat. Oke deh kok, terima kasih ya kok. Sama-sama. Telkomsel Halo Plus, konektivitas prioritas untuk aktivitas tanpa batas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan peserta ketiga yang akan presentasi perjalanan usahanya di hadapan para panelis. Kita simak. Berawal dari keinginan mengisi waktu luang setelah suami memasuki masa pensiun, pada tahun 2015 saya mendirikan usaha Sandra Food sebagai usaha rumahan yang kini berkembang menjadi solusi makanan siap saji yang praktis, lezat, higienis untuk keluarga Indonesia. Sejak awal, Sandra Food dikenal melalui berbagai produk unggulan seperti aneka frozen food, yaitu bebek dan lainnya, serta aneka sambal, yaitu sambal kecombrang, sambal bawang, sambal ikan tuna, dan sambal bebek. Sandra Food menghadirkan menu baru, yaitu menu ready to eat, makanan enak tanpa ribet, cukup dibuka dan langsung santap atau hangatkan sebentar. Pilihan menunya meliputi paru mercon, gudeg, buntil, sate ayam, dan tuna cabai hijau. Dengan komitmen pada kualitas halal, higienis, dan bersertifikasi resmi, Sandra Food terus berinovasi mengeluarkan kemudahan menikmati masakan rumahan kapan saja dan di mana saja. Assalamualaikum para juragan. Perkenalkan, saya Lina dari Sandra Food. Saya mulai usaha pada tahun 2019 pada saat suami saya memasuki masa pensiun. Saya memulai masak bisnis kuliner ini sebetulnya tidak bisa masak, tapi saya suka makan enak. Itu modal saya. Akhirnya pertama saya membuka restoran daerah Kebayoran Baru, tapi ternyata membuka restoran itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya beralih ke frozen food. Dari frozen food itu lahirlah beberapa produk yang lain, termasuk sambal juga. Dan saya merasa bangga pada saat 1 tahun masa usaha saya, sambal saya itu udah bisa dijual di Jerman, di Host of Indonesia di Bremen. Itu mengikuti masa kurasi. Jadi produk saya juga sudah mulai masuk supermarket. Tapi yang saya kaget adalah sekarang dalam 5 bulan terakhir ini banyak sekali produk-produk saya itu dibawa ke Jerman, ke Belanda, ke Paris, dan itu sampai sebulan itu bisa 3 kali order. Yang ingin saya inginkan di sini adalah saya ingin meningkatkan kapasitas produksi saya yang selama ini 1 hari bisa 300 pack, bisa mencapai 2 kalinya. Karena permintaan ini sangat tinggi sekali di saat sekarang. Dan saya juga ingin sekali memperluas rumah produksi. Terima kasih. Sebelumnya congrats ya Ibu ya. Nih saya cobain tongkolnya. Enak. Nah. Terima kasih. Kalau untuk 1 serving gini berapa gram sih?
Itu 90 gram. 90 gram ya. Yes. HPP-nya berapa? HPP-nya itu di 13 sampai 14 ribu. 13 sampai 14 Iya, ribu. saya jual 25 ribu. Kalau untuk bebek, berarti masuk ke proteinnya juga ya? Iya. Seperti bebek. Iya. Kalau ini berapa? Seperempat? Apanya Pak? Harganya? Harganya. Kalau untuk bebek ini kita jual per kemasan. Itu satu pack itu 125, itu satu ekor potong 4 udah dapat sambal dan kaldu-kaldunya itu untuk campur ke nasi. Oke. Itu tanpa di presto. Jadi apa yang ditawarkan ya Bu ya? Saya kalau investasi ada yang masuk, saya masih takut karena saya terus terang saya ini mulai usaha di usia yang senja, harusnya udah istirahat, tapi memang saya tertarik dengan harus banyak kegiatan. Kalau untuk investasi saya kayak takut tidak bisa mengembalikannya gitu, masih takut. Banyak sekali saya sering gitu. Jadi penawarannya apa? Saya sih ingin itu aja, investasinya mungkin nggak besar ya, hanya 75 juta itu untuk memperbesar rumah produksi saya dan menambah retot. In return? Itu nggak sampai setahun ya, 1 tahun 2 tahun lah. Maksudnya gimana sistem bagi hasilnya? Sistem bagi atau hasil apa? mungkin antara 5 sampai 10%. Dari apa? Dari keuntungannya. Jadi pokok plus bagi hasil. Iya. Jadi pokoknya pasti dikembalikan plus bagi hasilnya, nanti lihat hasilnya berapa gitu. Iya. Ini Jadi kan pokoknya akan dicicil berapa lama? Pokoknya ya. Pokoknya kan 75. Iya. Ibu mau cicil berapa lama? Lalu kemudian dari hasil 10% dari keuntungan akan juga diberikan kepada investor. Iya. 5 sampai 10 ya, bisa aja itu 5 ya. Maksimal 10. Gimana 5 sampai 10? 5 kan tadi saya udah bilang 5 sampai 10. Jadi 5 atau 10? 5, kondisi 5 apa, 10 apa? Ya. 5 gimana, kalau 10 gimana? Kalau lagi sedikit 5% ya. Kalau lagi banyak saya sih berharap tiap bulan itu permintaan tinggi terus. Dan saya mungkin bisa mengembalikan nggak langsung, bisa 5 tahun. Oh, lama banget. 5 tahun. Kan nanti kan dapat keuntungannya tiap bulan 10%. Oh, selama 5 tahun? Iya. Tapi setiap tahun akan tetap dapat 10% sebagai profit share. Karena dari mesin itu kan bisa memperbesar kapasitas dan menangkap peluang yang sekarang ada. Jadi ini akadnya hutang plus bagi hasil dari profit ya. Selama 5 tahun. 5 tahun. Ini aja Bu, kurang lebih aja kalau semuanya bisa terjawabkan dengan udah ganti dapur, produksi kapasitas naik, kurang lebih omset bisa berapa? Kalau saat ini saya di omset di 8 sampai 120 ya. Saya pengennya 2 kali lipat karena itu pernah terjadi di saya sampai 300 juta per bulan. Saya ingin mengulang lagi dengan produk retot ini. Jadi potensinya kurang lebih 3 sampai 4 miliar 1 tahun. Iya. Terus untuk scale ke 3M, 4M, 5M perlu tambah mesin atau gimana? Iya, itu pasti saya perlu tempat yang lebih besar lagi. Kemudian saya juga harus punya tim yang handal untuk tim marketing atau yang menghandle semua keperluan. Saya sih sebetulnya kayak saya lebih suka nantinya mungkin sekali-kali saya untuk bisa ketemu dengan konsumen, tapi saya lebih mengatur produksi. Terakhir Pak Iwan. Nothing really fun. Saya kira udah cukup. Saya lihat sini, saya enjoy produknya, sangat enak Bu. Terima kasih. Ini bebeknya itu yang ini ya? Iya. Oke, tinggal digoreng. Tinggal digoreng. Oke. Ini tanpa di presto. Enak sekali sih. Enak. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana keputusan para panelis dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Saya bangga sekali punya produk yang apalagi dikomentarin sama para juragan, empatnya bilang semua makanan saya itu enak. Itu buat saya itu penghargaan dan itu yang akan membuat saya makin terus berusaha mempertahankan kualitas dari produk-produk saya dan untuk mengembangkan usaha. Saya melihat sebenarnya Sandra Food punya peluang yang sangat besar, tetapi masih bimbang dalam
melakukan pengembangan. Kalau memang ada tim yang bisa fokus dengan marketing ke B2B, marketing ke resto, marketing ke instansi-instansi, harusnya perkembangan bisa jauh lebih cepat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Membutuhkan investasi dana sebesar 405 juta untuk 20% equity. Kebutuhan pengembangan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, kami membuka peluang kerjasama dalam bentuk investasi pengembangan produksi, selanjutnya akses jaringan retail modern, dan dukungan distribusi dan pemasaran. Saya sih ingin itu aja, investasinya mungkin nggak besar ya, hanya 75 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Gue ngomongin aja boleh nggak? Ya, pemenang. But then you have to do this. Which one? Because I want to do this. Why? Because I want to offer her, when you get the contract, let's talk. Kasih 10 juta. Okay. I'll do that. Okay. The verdict is done. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja kita panggilkan ketiga peserta untuk masuk ke studio. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk presentasinya tadi. Untuk itu langsung saja dipersilakan kepada para panelis untuk hasil yang diberikan kepada Mamayam, Sisa Mandiri Jaya, dan juga Sandra Food. Silakan Pak. Ya, buat Marcelina dengan Suroto ya. Di sini saya ngelihat, saya suka dengan profile lo berdua. Lo gue aja lah ya, sama-sama umur lah kita ya. Gitu. Lo berdua ya. Nah, cuman ya memutuskan saat ini belum ada semacam konfirmasi yang cukup pas buat saya ataupun yang ada di sini. Ya, saya masih perlu lihat lagi apakah teman-teman ini tipikal yang mau melakukan improvement, mendengarkan masukan, kemudian juga paling penting adalah menyusun ulang dulu kayak seperti marketing strateginya, positioning, diferensiasi, ya sehingga nanti kalau udah skill tuh menjadi kuat sekali. So, in term of investment kita nggak akan over apa-apa, but kalau kalian mau ya memanfaatkan ini, saya willing untuk mentoring kalian for free, ya which is it's more than enough saya rasa saat ini untuk menyusun beberapa hal tadi ya, sehingga nanti ke depan let's see where it goes ya, mungkin ada dari network kita yang tertarik untuk berinvestasi, tapi I believe lo berdua akan jadi pebisnis kuliner yang sukses sih ya. Itu aja, thank you. Terima kasih. Oke, kami ucapkan selamat untuk Mamayam, dan yang kedua silakan Pak Irwan. Oke, saya straight to the point aja Mas Sian ya. Saya kira it's bagus punya cita-cita untuk memperluas, tentu di kita sini sebagai entrepreneur ingin selalu memperbesar bisnis kita. Dan ini untuk produk yang disajikan atau yang ditaruh di market ini untuk masuk ke modern retail tidak sesemudah itu untuk mempunyai sustainability. Artinya harus persiapannya jauh lebih dalam mengenai marketing, mengenai positioning dan sebagainya. Dan saya juga melihat, kami berdiskusi value yang untuk dipakai untuk itu agak terlalu tidak balance dengan apa yang ingin dicapai.
karena belum kelihatan directionnya. Maka kami bersepakat belum bisa berpartisipasi untuk saat ini. Tapi karena ini produknya fokus, tadi saya suka karena ada 4 varian dan itu fokus, dan menurut saya secara itu produknya bisa diimprove untuk bisa menjadi yang lebih mungkin commercially taste budnya cocok dengan calon konsumen. Jadi kita sama-sama bersepakat untuk memberikan partisipasi sebanyak 10 juta untuk mengimprove research sedikit, mengimprove taste yang ada di produk yang 4 ini. Terima kasih. Selamat untuk Mas Yan. Dan yang ketiga langsung saja kita dengar dari Pak Reno. Ya, Sandra Food, Ibu Lina. Produknya enak, bebeknya solid, enak sekali. Mungkin bebek retort terenak yang pernah saya makan. Terima kasih. Saya rasa kalau kita melihat map di Sandra Food ya, saya rasa ini ada potensi untuk grow, bisnisnya bisa berkembang. Namun untuk saat ini sesuai dengan keinginan Ibu, kita tidak berinvestasi. Namun apabila Ibu besok ada rapat dengan beberapa instansi, apabila sudah ada kontrak, mungkin bisa hubungi kami lagi untuk kita bisa support. Karena dengan adanya itu artinya kan sesuatu yang tangible. Tangible, what is up? Tangible itu sesuatu yang kelihatan. Yang ada lah, yang kelihatan atas kontrak itu. Dan mungkin atas dasar itu kita akan ambil keputusan untuk bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat kepada 3 peserta pada episode kali ini, tapi masih ada satu lagi yang kita tunggu, yaitu terjuragan. Kira-kira siapakah pada episode kali ini? Kami persilakan Bapak. So tidak perlu banyak basa-basi. Peserta terjuragan malam ini adalah Sandra Food. Selamat, Lina. Kenapa nih Pak Bas? Oh ya, dan ada tambahan 10 juta. Terima kasih. Silakan Ibu. Kami akan menyiapkan plakat. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih para juragan. Untuk kembali gitu. Pak Bas, terakhir nih, kenapa sih menjadi yang terjuragan? Ya, seperti Pak Reno bilang, produknya sangat enak. Kita juga lihat kualitas, sangat sekali perhatikan detail dari sambalnya, dan juga bahkan bisa laku di luar negeri gitu ya. Jadi, dan passion juga dari awal kelihatan Ibu sangat dengan hatinya di sini. Jadi itu hal-hal yang bikin ini sangat menarik. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peserta atas tambahan modal investasi yang didapatkan. Semoga ini bisa bermanfaat. Setiap peserta yang hadir membawa mimpi, kerja keras, serta harapan untuk membawa bisnis mereka berkembang lebih jauh. Oleh karena itu, untuk semua peserta Juragan Zaman Now Metro TV akan ada dukungan pengembangan usaha dari Google Gemini sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku UMKM di Indonesia, yaitu kesempatan mendapatkan spot billboard untuk mempromosikan usahanya. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan training dari Gemini Academy yang dapat membantu mempermudah pengolahan usaha dengan dukungan teknologi dan juga kesempatan mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia dan sesi networking yang membuka peluang kolaborasi lebih luas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para panelis, para mentor dan juga peserta. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 pada episode kali ini. Lalu siapakah ketiga peserta yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Saksikan terus Metro TV dan program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.